Kenalkan, nama saya Kaden Jamirati, mahasiswa PTG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Mataram, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM T1B22007, nomor peserta 2015-03-184-596. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan model problem determining. Untuk itu, mari kita saksikan video pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya pada pagi kali ini? Sangat baik. Baik, Baik sekali, Pak. Ya, jadi mudah-mudahan anak-anak Pak. ya semua dalam keadaan baik dan kondisi sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada kali ini. Ya, jadi anak-anak kalau dilihat dari suara Bapak itu bisa didengar jelas? Bisa. Jelas, Pak. Kemudian suaranya jelas anak-anak? Jelas. Mas Pak. Ya, mudah-mudahan semuanya anak-anak itu tidak ada mengalami gangguan sinyal dan kuota itu ya. Jadi karena kalau Bapak lihat seperti yang sudah dijelaskan kemarin, ini untuk Google Meet ini Bapak kira bayarnya sangat murah gitu. Jadi bisa terjangkau dan bisa menggunakan kuota yang sudah anak-anak dapatkan dari pusat ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini, silakan mungkin dari perwakilan kelas untuk memimpin doanya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik teman-teman dan juga Bapak Guru, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita mulai dengan doa agar semua kegiatan berjalan dengan lancar dan mampu menyerap materi. Doa untuk kita masing-masing dimulai. Selesai. Tentunya anak-anak sebagai generasi muda ya tentunya memiliki semangat motivasi untuk anak-anak melakukan bagaimana upaya penegakan HAM, karena kita sebagai pelajar itu anak-anak tantangan ke depan itu cukup luar biasa sekali ya, apalagi dengan kondisi bangsa saat ini anak-anak di tengah krisis gitu ya, tengah krisis ekonomi termasuk ya, jadi masa pandemi ini semua serba sulit. Jadi tentunya anak-anak bisa meminit, kemudian bisa anak-anak melakukan hal-hal yang positif yang tentunya yang bersifat ya, anak-anak tidak melakukan kerumunan, kemudian bisa anak-anak melakukan hal-hal yang memotivasi diri anak-anak, terutama anak-anak pengembangan keterampilan anak-anak itu sendiri. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa minggu lalu kita sudah membahas mengenai upaya penegak hak dan pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pertanyaan Bapak anak-anak, apakah upaya yang dilakukan pemerintah yaitu penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini bisa akan berhasil anak-anak? Jadi untuk upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, beberapanya saya sebutin dulu Pak ya, seperti mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara seperti KPK, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran tersebut. Setelah itu juga ada meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara, dan masih banyak yang lainnya. Untuk tingkat keberhasilannya itu sendiri sebenarnya bisa dibilang 50-50 Pak ya, setengah-setengah, karena sebenarnya upaya pencegahan dari pemerintah ini sudah cukup bagus, akan tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang wawasan terhadap hak dan pengingkaran kewajiban ini, sehingga masih ada beberapa masyarakat Indonesia yang masih melakukan pelanggaran seperti itu Pak. Baik, terima kasih Danar telah menyampaikan jadi apa yang diamati dari kegiatan materi kemarin dan bagaimana dengan kaitannya dengan materi yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Untuk dari pengalaman pribadi sih, kita kan betul dengan kata Eka, memang dimulai dari diri sendiri. Kita anggap dari lingkup yang sederhana, contohnya lingkungan keluarga, di mana kita
bisa mulai saling menghargai di sana. Kemudian lanjut ke lingkungan sekolah di mana kita mulai belajar untuk berorganisasi di sana. Nah dari sana menurut saya pengalaman pribadinya untuk mulai saling mengerti apa itu hak dan kewajiban kita masing-masing sendiri. Dan itu kan mungkin juga bisa terus dilakukan pada lingkungan masyarakat itu sendiri. Itu, Pak. Ya baik, terima kasih ya. Nah ya, dari 3 pendapat tadi sudah disampaikan anak-anak. Jadi apa yang kita lakukan kemarin ya, jadi anak-anak upaya penegakan hak itu berdasarkan apa yang sudah anak-anak sampaikan, bahwa jadi upaya yang dilakukan pemerintah ya itu harus mendapatkan dukungan. Jadi seperti yang anak sampaikan, itu ada peran sekecil apapun perannya itu adalah akan berefek yang sangat besar ya. Jadi efeknya besar untuk membantu mensukseskan apa yang dilakukan pemerintah, upaya mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini. Jadi pada kesempatan kali ini anak-anak kita akan membahas jadi menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya, jadi kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu anak-anak melalui kegiatan analisis kasus. Jadi peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, yaitu untuk di pengetahuannya. Jadi anak-anak setelah anak-anak melakukan diskusi kelompok, anak-anak menganalisis kasus, jadi menentukan upaya apa yang dilakukan untuk kasus tersebut. Anak-anak bisa menyajikan hasil analisis ini berupa pengumpulan data secara bertanggung jawab berbentuk laporan diskusi. Ini anak-anak yang nanti anak-anak tuliskan di dalam lembar LKPD ya. Jadi kalau kira-kira seperti itu anak-anak, seperti apa sih manfaat kegiatan pembelajaran kita yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini? Jadi jadi terima kasih Pak. Jadi manfaatnya itu ya bisa kita ketahui sendiri. Jadi kita sebagai masyarakat itu kan bisa lebih berpartisipasi gitu Kak. Itu Pak. Jadi pengingkaran hak dan pelanggaran kewajiban itu lebih bisa diminimalisir lah. Jadi peran masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara yaitu supaya terciptanya rukun antar sesama masyarakat, supaya tidak menimbulkan kegaduhan dan menjalin silaturahmi yang baik, seperti saling menghormati dan menciptakan lingkungan bersih dan sehat, dan menjaga ketertiban lingkungan di tempat tinggal kita. Baik, terima kasih Nima Derisma Damayanti ya. Jadi anak-anak sudah bisa gambarkan bahwa dengan adanya peran serta masyarakat anak-anak dalam upaya penegakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini, tentunya anak-anak apa yang dilakukan pemerintah ini akan bisa mencapai keberhasilan anak-anak. Jadi dengan anak-anak berupaya untuk sekaligus anak-anak mengaplikasikan anak-anak, inilah realita yang harus kita hadapi. Jadi tantangan ke depan bagaimana kita bisa anak-anak agar hak-hak setiap orang bisa dijamin mendapatkan haknya, kemudian tidak terjadi benturan hak dan kewajiban. Ya tentunya kita harus mendukung anak dengan cara apa ya? Dengan cara yang anak-anak sudah sampaikan tadi. Nah itulah yang akan kita bahas, dan manfaatnya seperti itulah yang anak-anak akan peroleh. Jadi kalau itu memang kecil kelihatannya, tapi efeknya itu sangat besar anak-anak bagi kelangsungan bangsa ini anak-anak. Oke, Bapak akan gambarkan sedikit materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, anak-anak silakan menjawab soal pretest. Silakan anak-anak jawab di sana sesuai dengan kemampuan dulu, dan kembali lagi ke LMS ini untuk kita melakukan membahas materi selanjutnya. Ya, jadi anak-anak peran serta masyarakat anak-anak dalam upaya ya jadi penanganan mencegah terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban ini anak-anak. Jadi itu mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi
komponen ini anak-anak harus ya saling berkaitan, jadi saling mendukung gitu. Jadi kalau misalkan apa yang dilakukan pemerintah itu misalkan penegakan hukum, jadi sudah dibuat peraturan perundang-undangan tanpa peran serta masyarakat, tak ada artinya. Nah, Bapak ilustrasikan seperti ini. Yang di Kompas ini kemarin ini. Pernah nggak lihat? Pernah anak-anak? Belum ya? Jujur tidak. Kalau yang di gambar pertama itu Kompas.com itu sempat kemarin di kalau media sosial itu gambar apa yang pertama ini kalau anak lihat? Ada dua hal ya. Jadi ada dua hal itu yang berbeda dari gambar ini. Yang pertama itu adalah ketika anak yang di pangku ini adalah seorang anak yang memangku bapaknya yang di sebelah anak-anak. Ya, ini dua hal yang berbeda. Ketika waktu kecil anak-anak diperlakukan seperti ini, ya disayang, kemudian sampai anak-anak besar, kemudian ketika anak-anak sudah besar, orang tua sudah tua gitu, anak-anak ya kebalikannya, anak-anak yang memperhatikan orang tua, dan hal-hal yang sekecil ini anak-anak di dalam lingkungan keluarga ini sudah sangat ya bisa dikatakan anak-anak luntur gitu. Jadi sedikit sekali seorang anak itu, ini pernah anak sering di rumah nggak makan bersama, kumpul dengan keluarga, sering apa enggak? Sering. Ya mudah-mudahan anak-anak ya mudah-mudahan anak-anak bisa ya jadi berkumpul dengan keluarga, walaupun akan sederhana tapi tidak masalah gitu. Jadi memang kelihatannya tidak berefek, tapi kalau anak-anak lingkungan sekolah, untuk gambar pertama anak-anak itu gambar apa? Orang berkelahi, Pak. Orang berkelahi. Yang kedua gambar apa? Bersih-bersih, Pak. Nah ini bersih-bersih WC. Anak-anak pernah bersih-bersih WC di sekolah? Pernah. Ya, tapi ya pernahnya tidak semua pernah ya. Tidak semua anak yang pernah membersihkan ini atau pernah yang mendapatkan hukuman. Jadi kecil anak-anak bisa lihat di sekolah kepedulian terhadap kebersihan lingkungan ya. Jadi kita mulai dari WC lah ya anak. Jadi WC ini hampir semua WC yang ada di sekolah itu kotor ya. Jadi kotornya apa gitu? Ada yang kencing tidak menyiram, kemudian ada yang airnya sudah tidak air juga tidak ada air ya, kencing di sana, tapi kepedulian untuk membersihkan ini sangat minim anak-anak. Inilah yang anak-anak sederhana, tetapi ini efeknya cukup besar karena ini akan anak-anak bawa sampai nanti ya, jadi sampai jadi nenek orang tua itu akan membawa sifat-sifat hal keteladanan seperti ini penting gitu ya. Jadi anak-anak harus lakukan gitu. Kemudian yang gambar sebelah anak-anak ini ketika ada teman berkelahi, anak-anak ya kelahi karena ada satu masalah, jangan justru anak-anak memanasi gitu ya. Anak-anak mungkin lihat di media sosial itu ngetren seperti itu, tapi inilah anak-anak jangan seperti memancing anak-anak itu yang pernah dilakukan dan banyak lagi ya. Jadi mudah-mudahan lalu dengan Bapak mengingatkan ini ya, anak-anak tergugah ya untuk bagaimana kita bersikap di sekolah, kemudian kewajiban, hak dan kewajiban kita yang kita lakukan. Nah di lingkungan masyarakat, ini anak-anak yang gambar pertama, ada nggak yang pernah seperti ini? Gambar apa yang pertama anak-anak? Gambar apa? Fotonya di mana? Selfie-nya di mana? Di tempat wisata. Kalau anak-anak lihat di belakangnya itu bukan tempat wisata anak-anak, tetapi itu adalah bencana banjir dan tanah longsor ya. Nah inilah yang terjadi anak-anak, fenomena. Jadi di zaman digital ini selfie anak-anak ketika dia melakukan kegiatan sekarang TikTok yang booming, tetapi hal model ini yang dibagikan, jadi tidak ada kepedulian anak-anak. Salah satu alumni kita anak-anak yang namanya Pak Sandi Arsano, kenal anak-anak? Nah, itu Tidak, Pak. Tidak, Pak. di UGM anak-anak, jadi yang mungkin sekarang baca postingannya anak di Twitter, kemudian dia mantan ketua OSIS SMA 3 dulu, kemudian di Facebook itu lihat posting-postingan beliau gitu, selalu memiliki satu jadi ya pokoknya kalau Bapak baca itu senang gitu, memiliki seperti ada pengetahuan yang Bapak dapatkan, walaupun informasi yang dia baca hanya ngepost dia makan gitu, ketika dia makan di posting
dengan kata-kata yang memiliki ya seperti ada analisisnya, kemudian ada memiliki manfaat itu anak-anak. Jadi seperti itu ya, jadi ada satu manfaat. Kemudian yang gambar kedua ini gambar apa anak-anak? Di angkutan umum, Pak. Ngapain di angkutan umum? Merokok sembarangan. Iya, Merokok sembarangan. Karena hal kecil anak-anak merokok di tempat umum itu memang kelihatannya tidak mengganggu, tapi secara umum anak-anak sekarang ini mulai dari peraturan pemerintah, undang-undang sudah jelas sekarang mengatur. Lingkung itu sudah menerapkan itu peraturan harus didukung dengan sikap perilaku masyarakat. Ya, jadi itulah yang namanya hak dan kewajiban ini bisa terwujud. Karena apa gitu? Ada cerita anak-anak orang yang merokok di angkot ini, anak-anak ketika diingatkan anak-anak oleh seseorang, Pak jangan merokok di angkot. Gitu. Nah, karena saya tidak merokok. Jawabannya apa anak-anak? Ini adalah hak saya gitu, hak saya, dan saya juga mempunyai hak Bapak. Dan dijawab oleh sebuah hak saya untuk tidak merokok gitu. Nah itu adalah hak anak-anak bisa menjadi satu hak kewajiban, karena hak merokok tetapi ada orang tidak merokok, inilah hak ini berubah menjadi sebuah kewajiban ya. Kita akan mengamati video, anak-anak bisa lihat di Google Classroom. Anak-anak Bapak sudah sajikan videonya di sana. Pemirsa, pendukung FPI memprotes keras penurunan baliho oleh Polres Metro Jakarta Barat dan TNI dari Kodim 0503 Jakarta Barat. Masa juga berupaya mengambil paksa baliho yang berada di atas bak mobil milik Kodim. Protes oleh Laskar dan pemuda FPI ini berawal saat aparat keamanan dari Polres dan Kodim 0503 Jakarta Barat membersihkan baliho bergambar Rizik Syihab di sepanjang jalan KS Kebun Palmerah, Jakarta Barat. Masa bahkan sempat menghampiri personel yang tengah bekerja. Suasana semakin memanas saat Laskar FPI mencoba menghentikan pencopotan baliho. Masa juga berupaya mengambil paksa baliho yang berada di atas bak. Oke anak-anak, dari tayangan video tadi anak-anak apa yang bisa anak-anak amati tentang bagaimana peran masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban di Indonesia? Dari video yang tadi, masyarakat seharusnya menaati peraturan pemerintah. Tidak perlu seharusnya masyarakat mengagung-agungkan seseorang yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan masyarakat, serta masyarakat juga harus saling menjaga keamanan dan kenyamanan di sekitar lingkungannya. Ya, berarti ada satu yang disampaikan bentuk pengingkaran kewajiban ya, dan pelanggaran hak-hak juga ya. Jadi itu dari dua jawaban tadi anak-anak itu sudah menunjukkan bahwa ini adanya satu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, untuk membahas itu anak-anak kita akan diskusi. Anak-anak silakan sekarang masuk ke Google Classroom. Jadi anak-anak Bapak akan pantau dari sini. Anak-anak silakan berdiskusi kemudian mengerjakan RKPD di sana. Jadi silakan anak-anak dulu sampaikan pendapatnya, kemudian nanti beberapa teman Bapak menulis, kemudian anak-anak presentasikan di dalam Google Classroom ya. Ya anak-anak, kalau Bapak lihat ya dari diskusi dari masing kelompok ini sudah melakukan diskusi ya, jadi anak-anak bisa mencari informasi lain anak-anak dari alamat web yang sudah Bapak kasih di dalam RKPD dan juga di dalam Google Classroom ya. Nah ini anak-anak di kelompok 2 ini sudah bagus, kemudian di kelompok lain silakan nanti ikuti. Sebelum melakukan presentasi, jadi nanti setiap kelompok anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya ini melalui Google Share dan Google Meet. Kemudian anak-anak dalam melakukan presentasi, Bapak harapkan ini semua anggota kelompok itu bisa mengikuti kegiatan, jadi menyampaikan apa yang sudah dihasilkan dari proses diskusi. Kemudian kelompok lain nanti memperhatikan anak-anak menyimak ada nggak yang hal-hal berbeda atau ada hal yang memiliki kesamaan di mananya, atau menambahkan itu boleh, atau memiliki pertanyaan dari kelompok yang menyajikan silakan boleh didiskusikan ya. Oke, sebelumnya saya minta izin untuk membagikan layarnya terlebih dahulu. Oke, silakan. Ya baik, selamat pagi teman-teman Pak Guru. Jadi pada
pagi hari ini saya di perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami terhadap tugas yang telah diberikan oleh Bapak Guru. Sebelumnya di dalam tugas tersebut sudah ada 3 kasus yang sudah kita berhasil analisis. Jadi jawabannya sudah tertera di layar. Untuk itu pada soal pertama mungkin saya minta tolong kepada rekan saya Mustafa untuk Dari 3 kasus yang telah diberikan, untuk pertanyaan pertama yaitu berdasarkan hasil analisis kasus tersebut diskusikan dengan kelompok kenapa hal ini bisa terjadi terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Berdasarkan analisis kasus-kasus tersebut, hal ini tentu terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi. Pelanggaran dan ketidakharmonisan dalam bermasyarakat ini masih terjadi yang disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum dengan keseimbangan dan kewajiban yang dilaksanakan. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah melekat erat dengan kepribadian bangsa Indonesia dan masyarakat yang harmonis, aman, damai, dan tentram. Ya, terima kasih untuk rekan Mustafa. Untuk selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Di sini mungkin saya minta tolong kepada rekan saya Dian untuk menjelaskan. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 yaitu dari ketiga kasus tersebut, kemudian rumusan strategi dan upaya dalam membangun partisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara menurut kelompok kalian. Jadi menurut kelompok kami yaitu strategi yang saya sarankan tentu saja dari ketegasan hukum yang ada dan kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku. Peran ini tidak lepas dari aparat pemerintah untuk memberi contoh dan mengayomi masyarakat dan tegas terhadap pelanggaran yang ada. Kemudian dengan mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik juga sangat penting karena jika negara ini ingin bebas atau minim dari pelanggaran hak dan kewajiban. Baik, terima kasih untuk rekan saya Dian. Sebelumnya itulah hasil diskusi dari kami yang sudah kami presentasikan. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 2. Silakan dari kelompok lain mungkin ada yang bisa disampaikan terhadap apa yang disajikan dari kelompok 2 tadi. Ya Pak, jadi saya mengikuti Laura Petan Sintap, Sen 19, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya mau bertanya dari pertanyaan nomor 2, apa saja contoh penerapan dari strategi yang kelompok 2 katakan? Untuk strateginya kan di sana sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada yang pertama itu kesadaran masyarakat akan hukum yang dimana pemerintah akan melakukan contoh pengayoman dengan memberikan tindakan secara tegas. Nah, tindakan secara tegas itu kan jika kita lihat di kasusnya sudah tertera bahwa TNI melakukan tindakan secara tegas untuk mencopot baliho tersebut karena belum sesuai dengan beberapa peraturan tertentu yang sudah diatur. Salah satunya. Untuk yang kedua, di mana kewajiban warga negara juga penting. Nah, kan kewajiban warga negara tentunya sangat penting karena walaupun pemerintah membuat peraturan setebal-tebalnya, tapi jika tidak dilaksanakan dipatuhi jadi kan juga cuma saja. Contohnya modelnya sudah dibuat peraturan tapi dibunuh, bukan dilaksanakan. Nah, jadi di sini terkadang peraturan atau hukum itu masih kan memiliki suatu hal yang bersifat mengikat sehingga harus untuk dipatuhi. Nah, jadi dari sana langsung diupaya agar tetap terciptanya suasana yang tetap tenang, aman, dan damai. Sebenarnya salah satunya seperti itu. Kemudian ada juga mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila ini kan bukan suatu dasar negara yang sudah dijadikan pedoman dalam berkehidupan sehari-hari. Nah, dari sini dari kelima sila tersebut kan sesuatu yang sudah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, dari sana kita mulai mengambil sikap
dalam berperilaku. Sementara dalam lingkungan kecil maupun lingkungan besar jadi sama saja. Karena kita mungkin bisa mulai dari lingkungan kecil, lingkungan keluarga, kemudian mulai bertahap ke lingkungan sekolah, masyarakat, dan masa negara. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih ya yang disampaikan tanggapannya dari kelompok 2 terhadap pertanyaan yang sudah disampaikan tadi ya. Jadi sudah ditegaskan kembali dari masing-masing kasus itu peran hak dan kewajiban yang timbul akibat dari adanya ya, jadi peraturan pemerintah ya, jadi yang harus ada dukungan dari masyarakat. Jadi tadi untuk pertanyaan dari Aura itu kan lebih ke contoh upayanya Pak ya. Saya ingin menyebutkan contoh upayanya, contoh beberapa upayanya seperti misalnya di lingkungan sekolah. Saya mengambil di lingkungan sekolah, contohnya gini, misalnya kita itu bisa mengajak teman-teman kita dengan memberikan contoh, tidak sekedar ungkapan ataupun perintah. Misalnya kita dari hak atau kewajiban apa saja di sekolah, kita bisa memberikan contoh yang baik terhadap teman-teman kita maupun adik-adik kelas kita. Terus jika kita merupakan seorang pendidik atau pengajar seperti Bapak, kan bisa mengajarkan atau mentransfer ilmu yang Bapak ajarkan ke murid-murid Bapak sendiri. Oke, terima kasih ya. Jadi kelompok 1 menambahkan menjadi jawaban. Ya benar sekali anak-anak apa yang disampaikan dari perwakilan kelompok 1 tadi, bahwa kita jadi sebagai masyarakat, sebagai warga negara, anak-anak khususnya sebagai bapak tadi, sebagai seorang pendidik, anak-anak sebagai kaum intelektual, pelajar, itu yang terpenting adalah anak-anak apa yang disampaikan itu adalah sesuai dengan apa perilaku ya. Jadi kan banyak yang seperti itu anak-anak, jadi apa yang disampaikan tidak sesuai dengan perilakunya ya. Ini yang terpenting anak-anak, jadi apa yang diucapkan, apa yang ada di dalam peraturan, itulah yang sesuai dengan perilaku yang hidup kita di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi itu yang menjadi satu hal yang penting ya. Jadi ini yang harus yang kita lakukan ya. Jadi harus ditanamkan sejak dini ya. Jadi mencari keteladanan ini cukup sulit ya. Oke anak-anak, Bapak kira cukup untuk kelompok 2 untuk diskusinya. Silakan mungkin bisa disimpulkan sedikit dari hasil diskusi tadi di kelompok 2. Baik, terima kasih Pak. Untuk kesimpulan juga sudah mendapat beberapa masukan dari beberapa teman-teman. Jadi di sini kita kan sudah membahas tentang kewajiban dan hak, dan kita juga dengan contoh penyebarannya. Nah ini juga kan sudah termasuk dalam kehidupan sehari-hari ya, makan sudah ada mungkin di sekitar kita, walaupun itu sadar ataupun tidak sadar kita telah melakukannya. Nah jadi di sini kewajiban dan hak memang bukan satu hal yang sudah memang kita miliki dari dulu, dan tetapi kewajiban dan hak harus dilakukan dengan secara seimbang, di mana tidak boleh ada saling melebihi beban satu sama lain. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih dari kelompok 2 ya. Jadi kita akan lanjutkan anak-anak untuk kelompok yang lain. Jadi Bapak kira jadi kelompok yang tidak semua presentasi tetapi bisa mewakili anak-anak ya, karena pertanyaannya sama, anak bisa menyampaikan jawaban. Jika memiliki jawaban yang berbeda, sampaikan saja ketika presentasi kelompok itu dimulai. Oke, Bapak kira silakan dari kelompok 5 atau 6 bisa menyampaikan yang belum. Sebelumnya kami dari kelompok 5, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya pada lembar kerja tersebut disediakan 3 kasus, yaitu yang pertama adalah Pangdam Jaya menurunkan baliho Habib Rizik perintah saya. Yang kedua itu bawa senjata tajam hendak tawuran, 28 ABG di Bekasi diamankan. Dan yang ketiga, Satpol PP diciduk 3 pembuang sampah di sungai. Nah, berdasarkan analisis dari kasus tersebut, maka kami telah memutuskan jawaban dari lembar kerja tersebut. Mungkin saya bisa minta tolong kepada rekan saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Rania, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, nah menurut kami berdasarkan analisis ketiga kasus tersebut, pelanggaran hak dan kewajiban dapat terjadi karena yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.
Orang egois adalah mereka yang hanya bahagia ketika tujuannya tercapai. Baginya, tujuan bermasyarakat tidak penting, bahkan cenderung untuk diabaikan atau dilanggar jika bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri. Jawaban nomor 2, menurut kelompok kalian. Baik, menurut kelompok kami, upaya dalam membangun partisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara, yaitu di lingkungan sekolah, 1. Mengerjakan tugas sekolah dengan baik, mengerjakan ujian tanpa menyontek, membantu teman yang kesulitan dalam belajar, datang ke sekolah tepat waktu, dan menyelesaikan tiket. Oke, silakan dari kelompok lain yang mungkin memiliki jawaban berbeda atau memiliki hal yang perlu didiskusikan untuk di kelompok 2, silakan. Jadi di sana terdapat kata-kata petugas yang kurang tegas. Bisa jelaskan petugas yang kurang tegas itu bagaimana, padahal tadi tugasnya udah bagaimana bersifat untuk menjadi tegas, tapi kelompok 5 mengatakan bahwa petugas tidak tegas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dika. Jadi saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Mohon maaf sebelumnya. Jadi yang kami jelaskan, kata-kata yang kami jelaskan ketidaktegasan aparat penegak hukum itu, kami tidak menjelaskan dari ketiga kasus tersebut. Kami menjelaskan secara umum kenapa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu bisa terjadi karena adanya ketidaktegasan aparat penegak hukum. Jadi ketidaktegasan aparat penegak hukum yang kami katakan itu tidak merujuk kepada 3 kasus tersebut. Baik, mohon izin untuk menanggapi. Jadi tadi kan telah dijelaskan oleh kelompok kelima, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Nah, contoh nyata dari penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini ada itu seperti apa? Terima kasih, Pak. Baik, Dewi, sebelumnya pertanyaan itu penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan? Baik, yang saya tanyakan adalah bagaimana contoh penyalahgunaan kekuasaan yang telah disebutkan di poin di jawaban nomor 1 pada poin ketiga. Oh ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi. Contoh penyalahgunaan yang paling kita sering temui itu adalah korupsi. Jadi korupsi itu merupakan salah satu yang paling terkenal dari contoh penyalahgunaan kekuasaan dan pengingkaran kewajiban. Pak kira itu satu contoh yang disampaikan mengenai ada penyalahgunaan kekuasaan, itu korupsi ya. Jadi kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dengan bisa membentuknya sih nepotisme dan lain sebagainya. Jadi sampai dengan yang namanya yang menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi ya. Kesimpulan dari hasil kelompok kami itu adalah yang pertama, kita harus mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu dengan cara tidak terlalu mementingkan diri sendiri, habis itu meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Habis itu kita harus meningkatkan sikap toleransi. Habis itu tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan sebagai aparat penegak hukum kita juga itu harus tegas. Kemudian adapun upaya-upayanya di sekolah itu salah satu contohnya mungkin mengerjakan tugas sekolah dengan baik, melaksanakan piket kelas, datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian di masyarakat itu ada membina kerukunan dengan tetangga, melaksanakan piket ronda, dan bangsa dan negara itu salah satu contoh adalah mematuhi hukum yang berlaku. Jadi itu kesimpulan dari hasil diskusi kami. Oke, jadi itu kesimpulan dari kelompok 5 anak-anak. Jadi untuk kegiatan pembelajaran pada kali ini, jadi Bapak akan cukupkan. Jadi itu Bapak anggap itu semua kelompok sudah mewakili karena pertanyaan yang sama. Jadi bisa diwakili oleh 2 kelompok, tetapi merangkum jawaban karena yang kelompok lain yang memiliki jawaban berbeda itu sudah saya menyampaikan. Oke anak-anak, kita masuk di pertemuan penutup anak-anak. Sebagai pertemuan penutup pada kesempatan kali ini, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang bisa menyampaikan hal apa yang sudah
didapatkan pada kesempatan pembelajaran kali ini? Jadi kita dapat dari pelajaran pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, sekolah, dan keluarga. Ya, terima kasih. Jadi pelajaran hari ini kita belajar bagaimana caranya menganalisis kasus tersebut, kasus yang sudah Bapak berikan. Jadi di sini kita mendapatkan bagaimana caranya kita menganalisis dan juga sekaligus menambah wawasan tentang pelanggaran hak dan penyimpanan kewajiban di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi dua orang sudah menyampaikan apa sih manfaat dari kegiatan pembelajaran yang sudah didapat pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum masuk podcast, mungkin ada yang bisa menyampaikan juga, anak-anak mungkin ada yang memiliki kendala dalam kegiatan pembelajaran ini, atau hal-hal apa yang menjadi masalah anak-anak temukan dalam kegiatan pembelajaran ini. Tania James. Ya bisa Pak. Oke, silakan. Iya bisa. Silakan. Bisa. Baik, untuk kendala menurut saya sudah cukup jelas semuanya. Sudah cukup jelas. Jadi dari kegiatan pembelajaran mungkin diskusi, ada kesusahan mungkin. Mungkin untuk analisis kasusnya saja, penyebab terjadinya kasus itu agak susah untuk dianalisis. Jadi kayak untuk kasus yang pertama itu karena apa gitu. Oke, berarti informasi yang perlu ditambah lagi ya. Ya Pak. Oke anak-anak, jadi itu refleksi yang sudah dilakukan oleh temannya. Jadi mungkin Bapak nanti akan evaluasi ke depannya kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini sebelum kita akhiri, anak-anak silakan anak-anak masuk ke Google Classroom. Kemudian silakan anak-anak jawab soal post-test di sana. Kemudian anak-anak ada beberapa soal di sana, essay dan pilihan ganda. Untuk pertemuan minggu depan, anak-anak silakan anak-anak baca bukunya, itu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya, jadi anak-anak silakan baca materinya. Kemudian ada hal-hal yang kurang, anak-anak kita bisa bahas nanti di pertemuan minggu depan. Oke, kegiatan pembelajaran kali ini Bapak akan akhiri. Sebelum kita akhiri, karena di awal kita melakukan dengan doa, dan kita tutup hari ini dengan doa. Ya, silakan Niwayan Anggreni ditutup kegiatan pembelajaran hari ini untuk memimpin temannya untuk berdoa. Baik, mohon izin Bapak Guru untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Jadi tadi di awal kita memulai dengan doa, maka kita tutup dengan doa. Kita bersyukur karena pembelajaran hari ini sudah dilaksanakan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Niwayan Anggreni sudah memimpin doa. Jadi anak-anak, kita di penghujung pertemuan kali ini, Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila dalam kegiatan pembelajaran kali ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Anak-anak, sampai jumpa di pertemuan pembelajaran kita minggu depan. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Demikian kegiatan video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi mudah-mudahan kegiatan dalam proses pembelajaran ini bisa memberikan manfaat, dan mohon maaf apabila di dalam kegiatan video pembelajaran ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pendekatan model problem based learning. Diharapkan memberikan masukan dan dukungannya untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di kegiatan pembelajaran berikutnya.